Oke, slide saya sudah kelihatan? Sudah, Pak. Kelihatan belum? Sudah, Lihat Pak. ya. Baik, saya mulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawahul Bukhari wal Muslim, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Wa qala aidan rawahul Muslim, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, asyukulillahi wahda alladhi an'ama alaina fi hadhil lailah nastati an nastamir dirasatana fi al-mawdu' manhajul bahas. Wa insyaallah fi hadhil lailah at-thayyibah urid an abhas yata'allaq bi kaifa manhajul bahas fil Islam. Wa hadhihi al-mawdu' aw hadhihi al-qissa muhimmatun jiddan. Limadha li'anna yata'allaq bi kaifa al-ilm atau tanmiyatul ilm fi zaman atau fi hadzal yaum fil muasir. Labudda alaina an nafham kaifa yani manhajul bahas fil Islam. Oke, terima kasih atas kehadirannya Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman semuanya, mahasiswa di program studi pendidikan agama Islam, baik yang di program sarjana ataupun juga di magister pendidikan agama Islam. Ya, ini izin untuk yang S1-nya, ini adalah kelas S1, tapi yang S2 juga karena sudah selesai pembelajarannya, jadi saya share juga di grup agar kita bisa diskusi bersama, mudah-mudahan ada istifadah, ada faedah, ada manfaat yang kita bisa dapatkan. Minimal pernah mendengar ide dan gagasan terkait dengan apa yang disebut dengan Islamic Research Approach, ya. Nah, kenapa ini penting, ya? Kita ingatkan kembali, ya, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, ya, berilah peringatan karena peringatan itu akan bermanfaat bagi orang yang beriman. Nah, dalam surat At-Takatsur ayat 1 sampai ke 8, ya, saya yakin semuanya teman-teman semuanya sudah sering mendengar, bahkan sudah hafal ayat ini, ya. Tapi dalam konteks metodologi penelitian kita akan interpretasi ayat ini dengan bagaimana konteks kalla saufa ta'lamun, ya. Kemudian juga summa kalla saufa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim, summa la tarawunnaha 'ainal yaqin, summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Ingat, dalam metode penelitian atau dalam proses penelitian yang dicari itu adalah sebuah kebenaran, ya, sebuah keyakinan. Yang keyakinan itu bukan hanya dilihat dari perspektif ilmu yang disebut dengan ilmu yakin, ataupun, ya, kebenaran atau keyakinan yang didasarkan kepada panca indera atau yang disebut dengan ainul yakin, tetapi yang dicari dalam metodologi penelitian itu adalah sampai kepada level hakul yakin, yaitu kebenaran yang betul-betul berdasarkan argumentasi logis, sistematis, empiris.
Nah, ya sehingga At-Takasur ayat 1 sampai 8 ya ini berbicara tentang bagaimana sebuah pengetahuan yang akan didapatkan ya dari pengetahuan itu muncul sebuah keyakinan yang bukan hanya ilmu yakin ataupun ainul yakin tapi sudah sampai kepada hakul yakin. Sebenarnya surat dan ayat ini kenapa sampainya ainul yakin karena berbicara tentang tadi ya hatta zurtumul maqabir gitu ya, karena sehingga itu konteksnya adalah ainul yakin, yaitu keyakinan yang muncul dari sebuah kebenaran yang diperoleh melalui metodologi penelitian berbasis panca indera. Nah, At-Takasur ayat 1 dan 8. Kemudian kita diingatkan juga ya dari sabda Nabi SAW yang menjadi motivasi, energi bagi kita untuk bersemangat dalam ya berkuliah, ya dalam belajar ya. Rasul SAW bersabda, Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin ya. Siapa saja yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kefakihan, pemahaman ya terhadap agama baginya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kemudian yang penting juga yang menjadi energi kita dalam kuliah, dalam belajar ya, dalam nanti menyusun skripsi ataupun tesis ya, dalam berbagai hal ya dalam kehidupan kita, maka Rasul SAW bersabda, ihris ala ma yamfa'uk ya, semangatlah dalam hal yang bermanfaat untukmu ya, wasta'in billah, dan mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan malas, jangan putus asa, jangan patah semangat. Nah, ini motivasi bagi kita untuk terus belajar, semangat kuliah, menyelesaikan skripsi dan tesisnya. Oke. Nah, background ya. Dari kita ketahui ya latar belakang yang kemudian kenapa topik hari ini ya adalah terkait dengan Islamic Research Approach ya, pendekatan penelitian berbasis Islam atau boleh juga disebut dengan metodologi penelitian berbasis Islam. Why Islam? Kenapa harus Islam? Ya, kita lihat pertama mulai dari yang disebut dengan perkembangan ya dari tanmiyatul ilm ya, perkembangan dari ilmu pengetahuan yang saat ini ya sudah sangat luar biasa gitu ya, apalagi ditopang oleh ya teknologi informasi dan juga komunikasi. Ya, tetapi kemudian ya ilmu pengetahuan ataupun teknologi perkembangan yang ada di dunia ini tentu saja dia memiliki dua sisi pisau ya, ada positif ada negatif. Maknanya bahwa kemajuan perkembangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi itu sering sekali juga dibarengi dengan apa? Dengan ketimpangan pada sisi yang lainnya ya, misalnya dari sisi akhlaknya gitu ya, dari sisi adabnya ya, atau mungkin dari sisi perilaku dan juga karakter dari siswa atau mahasiswa dan juga mungkin juga guru-gurunya. Nah, padahal kita tahu bahwasanya ya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu juga diperoleh melalui riset ya, diperoleh melalui penelitian, di mana penelitian itu ya selalunya dia berbasis atau didasarkan atau dilandasi kepada paradigma penelitian yang dianut oleh penelitinya ya, sehingga dalam paradigma penelitian kita mengenal ada yang disebut dengan quantitative approach dan juga qualitative approach ya. Jadi ada penelitian ya dengan disebut dengan pendekatan kualitatif ya dan juga pendekatan kuantitatif. Ya, pertama pendekatan kuantitatif dulu berdasarkan sejarahnya karena dia masuk ke dalam atau dilandasi pada paradigma positivisme atau positivistik ya. Kemudian setelah itu baru pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang didasarkan kepada paradigma post-positivisme. Ini saya ulang-ulang, nanti di YouTube saya juga ada agar paham dalam penelitian ini ya, ternyata ya yang paling menentukan itu adalah paradigma penelitiannya ya, bagaimana world view ya dari seorang peneliti terhadap penelitian yang ada. Nah, kenapa kemudian yang muncul atau yang berkembang saat ini, terutama di dunia perguruan tinggi, itu adalah kuantitatif
dan juga kualitatif ataupun gabungan yang disebut dengan mixed method ya. Mixed method ini biasanya digunakan untuk level PhD ya, postdoktoral atau philosophical doktoral. Di program S3 itu biasanya menggunakan mixed method ya. Kalau S1 ya pilih saja kuantitatif atau kualitatif. Nah, tapi ada yang hilang gitu ya, ada yang hilang dalam artian itu ada satu paradigma yang tidak tercover baik itu oleh positivistik atau positivisme ataupun post-positivisme atau post-positivistik. Apa itu? Yaitu ilmu pengetahuan yang didasarkan kepada penelitian berbasis metodologi penelitian dengan landasan wahyu, yaitu minal Quran was sunnah wal aqwal al a'immah. Nah, ini menjadi penting nih ya, sehingga kemudian kalau kita baca buku gitu ya, terutama di metode penelitian ataupun metodologi penelitian, I think all of you remember what difference between method and methodology ya. Nah, berarti kalau kita baca buku-buku tentang metodologi penelitian, selalu yang muncul itu adalah kuantitatif, kualitatif. Dan selalu pertanyaan yang saya tanyakan itu adalah di mana ya aina makan masalahnya ini al-manhajul islami fil bahas ya. Jadi di mana nih posisi dari metode penelitian ataupun minimal pendekatan penelitian yang berbasis Islam. So, berarti tonight we will talk about the Islamic research approach as an idea maybe ya, dan juga mudah-mudahan bisa diimplementasikan. Oke. Kita mulai dari sebuah tema besar ataupun mind map-nya dan juga alur dari Islamic approach ya. Jadi kita awali dengan yang namanya Islamic approach atau pendekatan Islam dalam sebuah penelitian. Nah, nanti kalau yang tidak paham boleh ditanya. Kenapa? Karena ini dianggap sesuatu yang baru, bahkan dalam studi metode penelitian itu tidak pernah disentuh apa itu Islamic approach, pendekatan penelitian. Makanya saya ajak juga tadi yang mahasiswa S2 biar memahami juga, oh ternyata ada ya yang disebut dengan Islamic research approach ya, pendekatan penelitian berbasis Islam. Nah, pendekatan penelitian berbasis Islam atau lebih mudah kita sebut dengan Islamic research approach itu adalah diawali dengan Islamic paradigm ya, paradigma Islam atau worldview Islam atau Islamic worldview ya. Islamic worldview itu adalah bagaimana kita sebagai seorang Muslim itu memandang dunia, melihat alam semesta, termasuk metode penelitiannya menggunakan paradigma Islam, menggunakan Islamic worldview. Ya, jadi Islamic worldview ini istilah lainnya itu sama dengan apa? Akidah gitu ya, keyakinan, tauhid gitu ya, bahwa keyakinan kita ya itu harus menjadi dasar dalam proses penelitian. So, I namely Islamic research approach ya. Nah, jadi Islamic paradigma Islam, kemudian juga akidah sebagai landasannya. Dari sana muncul syariah ya dengan segala bentuknya, fikih, kemudian syariah itu sendiri dan juga qanun dalam konteks muamalah, bukan hanya istilahnya itu ekonomi, tetapi muamalah dalam konteks interaksi antara manusia dengan manusia yang lainnya, termasuk ke dalamnya include Islamic education ya, termasuk dalamnya adalah pendidikan agama Islam. Jadi kalau kita bicara secara general ya, if you talk about the term ya, muamalah is not only about the economic, business and finance ya, but we talk about the interaction ya between people gitu ya. Jadi itu muamalah ya. Nah, dari muamalah ini yang sering muncul itu biasanya adalah konteksnya itu adalah usul fikih ya, sehingga ini saya sebut dengan ya the new idea. Kenapa? Kayaknya nggak ada tuh metode penelitian, artinya skripsi atau tesis gitu ya, yang menggunakan usul fikih sebagai dasar penelitiannya, terutama di program studi Islamic Education atau di pendidikan Islam. Ya, padahal
kalau kita misalnya sekarang tuh lagi rame-rame, kemarin saya diskusi, saya buat podcast dengan seorang guru ya, guru sekarang itu kan nggak boleh ngasih apa istilahnya itu hukuman fisik kepada siswa ya, padahal kalau di hadis dikatakan muru auladakum bisolati fisab'in ya, jadi perintahkan anak-anakmu itu untuk sholat pada usia ke-7 ya, fadribuhum fil asyar ya, dan pukul dia ketika di usia 10 tidak mau sholat gitu kan ya. Nah ini kan konteksnya berarti kayak gimana tuh pukulannya gitu ya. Nah kemudian dari konteks usul fikih ini juga, jadi usul fikih as a research methodology ya, usul fikih sebagai metode penelitian. Nah jadi teman-teman semuanya mungkin yang backgroundnya pesantren ya, kita bisa meluaskan makna dari usul fikih yang dipahami sebagai sebuah penelitian atau sebagai sebuah metode atau cara gitu ya dalam merumuskan suatu hukum gitu ya, ternyata kita bisa digunakan sebagai riset metodologi ya. Demikian juga maqasid syariah ya, maqasid syariah itu adalah maksud dan tujuan dari syariat. Kenapa sih tadi seorang anak kecil itu usia 7 tahun harus dikasih harus diajarkan untuk sholat gitu, disuruh untuk sholat gitu ya. Kenapa sih kalau di usia 10 tahun itu anak itu harus dipukul kalau nggak mau sholat gitu ya, kalau nggak mau sholat gitu, padahal kalau zaman sekarang itu gimana gitu ya. Jadi ya kayak agak bumerang, bukan bumerang, artinya ada kontradiktif ya. Satu sisi Islam itu boleh memukul, tentu saja memukulnya itu yang menyakiti jelas gitu ya, tapi di sisi lain ada hak asasi manusia, HAM anak itu yang melarang ya, bukan hanya fisik gitu, bahkan kekerasan verbal pun tidak diperbolehkan ya. Memang kalau dalam Islam juga jelas lah ya, kekerasan verbal dalam artian menghina, mengucapkan kata-kata yang tidak baik, melecehkan, merendahkan, itu juga jelas tidak diperbolehkan. Tapi dengan konteks punishment in Islamic education, I think ini juga menjadi sebuah problem yang harusnya kita selesaikan. Nah, dalam maqasid syariah itu kemudian juga kita bisa luaskan menjadi Islamic studies, di mana ya objek penelitian kita itu yang tentu saja sesuai dengan prodi kita adalah program studi pendidikan agama Islam gitu ya, maka tool atau alat yang digunakan untuk membedah, untuk meneliti dari objek penelitian kita itu juga harusnya ya Islamik, harusnya didasarkan juga kepada Islam. Ya, for your information, biasa untuk yang level degree, yang sarjana ini ya udah belajarnya itu ya kuantitatif, kemudian kualitatif. Ya kuantitatifnya menggunakan statistik, bisa pakai Excel, bisa pakai SPSS, bisa pakai E-Views gitu zaman sekarang gitu ya. Itu kuantitatif ya, mulai dari hubungan kausalitas ya, mungkin juga korelasi gitu ya, sampai kepada mungkin data-data yang sifatnya itu time series, sampai kepada yang paling tinggi sekarang itu adalah SEM, Sequential Equation Model, Structural Equation Model gitu ya. Itu adalah kuantitatif. Sementara kualitatif dalam konteks Islamic education tentu saja bagaimana sebenarnya sebuah fakta, realita atau fenomena itu dipahami, didapatkan, diperoleh makna yang ada di dalam fakta, fenomena ya, data tersebut ya. Nah, sehingga kemudian konteks usul fikih, kemudian maqasid syariah lebih luas lagi adalah Islamic studies, itu diteliti ya harus juga dalam konteks Islamic research approach gitu ya. Nah, ini mungkin di level S2 nih kita akan mengatakan begini, bahwa ya objek dari penelitian kita itu ya itu harus juga ya didasarkan kepada kepada nilai-nilai based from Islamic values gitu ya. Itu penting gitu ya. Kenapa penting? Ya karena misalnya kita mau meneliti begini. Jadi nanti di sini ada kritik terhadap positivisme dan juga post positivisme, di mana sesuatu yang sifatnya irasional, sesuatu yang sifatnya tidak terdetek atau tidak bisa diolah oleh panca indera itu dianggap tidak ada. Padahal dalam Islam itu jelas ada. Saya selalu mengatakan misalnya sebagai contoh ya, kecerdasan seorang anak gitu ya, seorang siswa biasanya dipengaruhi oleh apa saja, X1, X2, X3 sampai seterusnya. Ya, tetapi jarang sekali menyebutkan bahwasanya pengaruh dari kecerdasan seseorang itu adalah karena ya misalnya tadi itu adalah karena doa dari orang tua,
gitu ya, atau karena mungkin makanan yang diberikan dari orang tua jarang sekali seperti itu. Ya nanti masuknya ke dalam kebenaran yang ukurannya, standarnya itu adalah agama, ya dalam hal ini adalah Islam. Ya, dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya kebenaran dalam ilmu pengetahuan itu minimal itu ada 3 gitu ya. Kebenaran yang didasarkan kepada rasional gitu ya, rasional, logik gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kebenaran yang didasarkan kepada panca indera gitu ya. Dan yang ketiga adalah kebenaran yang didasarkan kepada wahyu atau aturan syariat di dalam Islam. Nah, dalam konteks perkembangan dari ilmu pengetahuan sering sekali ya Islamic paradigm ataupun juga wahyu ya itu sering sekali tidak ditempatkan dalam konteks metodologi penelitian sciences gitu ya. Oke, ini adalah peta konsepnya Islamic Research Approach. Nah, ketika bicara ya tentang usul fikih approach, berarti kita bicara tentang bagaimana ulumul Qur'annya. Wah, ini yang dari pesantren atau ustadz saya yakin paham semuanya nih ya. Berarti ketika bicara tentang usul fikih berarti bicara tentang bagaimana mana ayatnya nih, asbabun nuzulnya, nasih mansukhnya dan seterusnya, ulumul Quran, hadis nabawinya terkait dengan tahrij hadis, bukan mata ya, tapi matan hadisnya, bagaimana fikih hadisnya, atau mungkin sebelumnya bisa dari akwal dari beberapa kitab kuning misalnya gitu ya, pendapat-pendapat dari para ulama di kitab-kitab masing-masing, baru nanti dicari apa ijma'nya, kiasnya, istislahnya, istishabnya, istihsannya, urafnya, syar'u mangqoblananya, qaulu sahabinya, kemudian juga saddu dariahnya itu dibahas. Gitu ya. Jadi I think ini adalah sesuatu yang new idea ya terkait dengan bagaimana usul fikih itu menjadi sebuah pendekatan dalam penelitian dalam berbagai disiplin ilmu termasuk dalam Islamic education ya, pendidikan agama Islam. Oke. Nah, ketika bicara tentang usul fikih di dalamnya itu ada konteks istimbat dan ada konteks istidlal, yaitu bagaimana sebenarnya jadi gini, kita ingin tahu sebenarnya ya, biasa ini skripsi ataupun tesis yang Islamic Research itu adalah pendidikan yang ada di dalam Al-Quran, yang ada di dalam hadis, yang ada di dalam pendapat para ulama gitu ya. Itu adalah Islamic Research Approach. Ya misalnya saya ingin tahu sebenarnya tentang bagaimana sebenarnya pendidikan anak ya atau dalam Quran surat Luqman misalnya ayat ke-13 sampai ke-19. Maka saya menggunakan istilahnya itu adalah istimbat atau istimbat method ya. Metode istimbat di mana interpretasi bahasa Arab dari teks wahyu, kemudian juga korelasi antara satu ayat dengan ayat yang lainnya, korelasi ayat dengan hadis, korelasi ayat dengan akwal, korelasi ayat dengan tadi bahasa Arab, kemudian bagaimana interpretasi para ulama tentang teks tersebut ya, termasuk juga interpretasi yang kontemporer yang mutakhir ya tentang makna teks tersebut ya. Hanya di dalam surat Luqman dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim ya, wahai anakku la tusyrik billah, jangan berbuat syirik. Nah, kalau hari ini kita bicara tentang berbuat syirik itu menyembah berhala gitu dan sebagainya, oke, itu adalah asbabun nuzul, tetapi dalam konteks sekarang tentu saja banyak sekali istilah-istilah kesyirikan yang kontemporer gitu ya. Ya, jadi hal yang kira-kira apa nih dalam hal misalnya percaya dengan bintang-bintang gitu ya, percaya dengan ramalan gitu, naudzubillah dan lain sebagainya yang kontemporer ya. Demikian juga misalnya dikatakan itu dalam ayat berikutnya itu tentang perintah juga untuk sholat, kemudian juga ada perintah tentang adab dan lain sebagainya, itu istimbat. Nah, sementara istidlal ya itu adalah semacam metode manhajul ijtihad ya, metode ijtihad yang digunakan oleh fuqaha ya untuk pengembangan metode penelitian sifatnya itu lebih kontemporer. Ya, jadi ini ada beberapa istilah, ya nggak apa-apa, yang satu dengerin aja dulu gitu ya. Kalau nggak paham nanti ya boleh bertanya ya. Yang nggak paham ya tanya gitu ya. Kalau diam aja ya berarti ngantuk nih kayaknya nih. Ya, tapi insya Allah nggak ada yang ngantuk nih ya, masih sore nih ya. Oke, lanjut.
Jadi ini adalah istimbat dan juga istidlal sebagai sebuah pendekatan, sebagai sebuah riset approach, ya, pendekatan penelitian. Contohnya, wah ini kayak ini sebagian contoh itu agak sedikit ke ekonomi nih ya, karena awal dulu ya. Misalnya saya ingin tahu tentang jual beli emas secara kredit perspektif Islam. Saya ingin tahu tentang bagaimana sebenarnya di dalam dunia pendidikan itu pembayaran uang gedung gitu ya, atau wakaf uang gedung biasanya gitu kan. Nah ini wakafnya seperti apa nih uang gedungnya nih, padahal gedungnya udah jadi gitu ya. Kalau gedungnya belum jadi sih nggak apa-apa gitu ya. Misalnya insya Allah Stajil Kala mau bangun yang kampus 2 gitu kan, gedungnya belum jadi, berarti ada uang gedung gitu kan ya. Tapi kalau ini gimana gedungnya udah jadi gitu kan. Terus juga akad, berarti ketika pembayaran itu seperti apa. Bahkan di fikih klasik itu sempat dibahas tentang gimana nih kalau umpamanya ustadz dapat amplop gitu ya. Dapat amplop sih nggak apa-apa gitu ya, tapi isinya nih boleh atau tidak boleh. Intinya ceramah itu kalau dikasih duit boleh atau tidak boleh, ya kayaknya udah tahu semuanya nih ya. Yang ustadz udah biasa gitu ya, termasuk saya gitu ya. Oke, nah termasuk juga mungkin dari sisi foreign exchange, kemudian juga e-commerce gitu, termasuk juga pendidikan hybrid juga dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu menjadi dasar bagi apa penelitian yang sifatnya itu berbasis sifatnya adalah usul fikih dan juga nanti metode dalam menetapkan suatu hukum, ataupun juga nanti sebenarnya ini kita bisa leverage, kita bisa luaskan lagi makna itu dalam tadi yang saya sebut dengan Islamic studies atau ilmu ya, atau berbagai disiplin ilmu yang kemudian bisa menggunakan ini ya, termasuk juga mungkin pengelolaan, termasuk juga apa dana haji mungkin juga gitu ya, termasuk juga mungkin bagaimana nih misalnya uang tabungan anak-anak gitu ya, kemudian mungkin dikumpulkan sama gurunya, kemudian juga mungkin apa ya, kayak ya dipakai dulu nih, aduh gimana nih ya, sedikit kayak ekonomi, kayak nggak apa-apa, ini contoh kalau kemudian slide saya kemarin masih kaitannya dengan ini ya. Nah ini yang paling penting ya, jadi if you have question about how ya to implement it ya the Islamic research approach, jawabannya ini ya. Jadi tahapan dalam proses penelitian gitu ya, mulai dari ini kita menggunakan yang top down ya. Ini sebenarnya kan masing-masing berbeda, karena usul fikih itu ada usul fikih yang sifatnya itu disebut dengan ahnaf ya, kemudian juga ada yang mutakalimin gitu ya, dan juga ada nanti yang gabungan thoriqatul jam'i gitu ya. Oh ada yang pernah di pesantren atau yang pernah belajar tahu ya, kalau belum tahu ya boleh nanya juga gitu ya. Jadi ini yang saya pakai yang top down, tapi tidak menutup juga untuk yang lainnya gitu ya. Jadi kalau kita ingin tahu misalnya tentang satu hal, maka metodenya itu seperti ini, bisa pilih ya. Pertama, ayat Al-Qur'annya ada atau tidak ya, seperti apa interpretasinya. Yang kedua adalah hadisnya sahih atau tidak, kemudian bagaimana makna atau syarah dari hadisnya. Kemudian ijma, ada ijma'nya atau tidak ya, kemudian kias, ada kiasnya atau tidak, kemudian ada unsur maslahahnya atau tidak, bagaimana dengan urf atau kebiasaan yang ada di masyarakat gitu ya. Nah ini kemudian digabungkan atau digunakan untuk to analyze our research object gitu ya. Nah ini tahapan penelitiannya. Jadi sesimpel itu gitu ya, simpel sih, mudah gitu ya. Jadi kalau saya selalu bilang metodologi penelitian ini adalah mata kuliah yang fun gitu ya, menyenangkan dan challenging juga gitu. Kenapa? Karena satu mata kuliah, satu subjek yang mengajarkan kepada Anda untuk mengidentifikasi masalah, kemudian menyelesaikan masalah dengan menggunakan metode yang ada, baik itu ilmiah, alamiah ataupun ilahiyah gitu ya, dan kemudian menyimpulkan serta memberikan solusi jelas dan juga rekomendasi. Kenapa? Ya karena dalam kehidupan kita pasti selalu banyak permasalahan gitu ya. Nah permasalahan itu harus diidentifikasi, tidak bisa kita tuh menyelesaikannya dengan erosi gitu ya, dengan emosi maksudnya gitu ya, dengan emosi gitu ya, nggak bisa gitu. Harus dengan logis, sistematis, empiris, dan dipandu oleh wahyu tentu saja gitu ya. Misalnya nih sebagai contoh nih ya, misalnya dalam keseharian kita melihat orang itu, oh ada nih orang yang dia kayaknya itu banget, sirik banget gitu, dengki banget ke saya gitu. Kenapa sih sebabnya? Wah, berarti harus diriset nih, ada penelitian nih. Kenapa ya orang itu apa banget ya? Mungkin dia dengki
hasad banget gitu ya sama kita nih gitu ya. Nah, berarti kita teliti kenapa nih, background-nya apa, latar belakangnya apa, ini apa, dia paham Al-Qur'an atau tidak, seperti apa. Nah, itu adalah sebuah manfaat dari kita kuliah metodologi penelitian ya. Jadi intinya mengidentifikasi masalah, ada masalah nggak sih? Ya, sekarang ini ada masalah nggak sih? Kemarin kalau ditanya mahasiswa, ada masalah nggak? Ada Pak, katanya. Masalahnya apa? Masalah finansial Pak, keuangan gitu ya. Ya iya, ya betul itu memang masalah. Makanya ketika ada masalah finansial, berarti identifikasi, oh ada permasalahan finansial. Oke, kalau permasalahan finansial berarti cara menyelesaikannya bagaimana? Ya, oh mungkin yang praktis ya udah kasih duit aja Pak, ya itu memang menyelesaikan gitu. Tapi kalau duitnya dikit dan sebentar ya tidak abadi, artinya tidak sustain ya, tidak berkesinambungan menyelesaikan masalahnya. Sama juga mungkin sekarang pemerintah ngasih BLT misalnya gitu ya, kalau BLT-nya terus gitu bagus gitu ya, tapi nanti kalau tiba-tiba berhenti gitu misalnya, oh nggak menyelesaikan gitu, justru malah sikap konsumtif dari masyarakat itu akan semakin ada. Termasuk juga mungkin sekarang sekolah gratis misalnya, benar gratis nggak sih ya, ada bilang sih gratis, benar-benar gratis gitu ya, tapi ada juga yang kan seragam bayar Pak, buku kadang ada yang bayar juga Pak, terus ini kadang ada lesnya ada yang bayar juga Pak, tapi itu terserah lah. Tapi kita lihat gitu ya, apakah sekolah yang gratis itu tidak lebih baik dari yang berbayar? Oh betul, tapi kita hati-hati ngomongin ya. Jadi ya perlu riset lah, perlu penelitian gitu ya, nggak semuanya juga. Sama juga nih kegiatan saya, beberapa kali membuat kegiatan itu ada yang gratis gitu ya pesertanya ada gitu, ada yang berbayar, ada pesertanya ada gitu. Nah, akhirnya ya udahlah saya ambil jalan tengah, bayar aja mungkin 50.000 atau 100.000 kan, serius agar dia itu betul-betul memang menempatkan, artinya itu betul-betul memiliki azam, memiliki semangat untuk belajar. Sama juga nih, alhamdulillah nih di kelas ini kalau online tuh banyak gitu ya. Nah, walaupun mungkin metodenya nih perlu diperbaiki. Maksudnya metode belajar. Saya kan nggak lihat nih ya, karena saya ngeliat layar gitu ya. Nah, mungkin ada yang bari gogoleran gitu ya, ada yang rebahan gitu ya, ada yang sambil mungkin tadi ada yang di luar juga gitu ya. Nah, ya nggak masalah, yang penting kan orang beda-beda cara belajar. Mungkin ada yang cara belajar itu sambil belajar, sambil jalan, sambil mungkin pakai handset gitu ya, atau mungkin sambil rebahan, tapi masuk juga, ada juga yang seperti itu ya. Yang pasti nanti bisa diulang juga, ini soal ada rekamannya juga. Oke ya, ini adalah tahapan dalam penelitian. Jadi kalau teman-teman semuanya, ibu dan bapak sekalian, kalau ingin membuat sebuah penelitian, ingin mencari sebuah kesimpulan dari sebuah permasalahan, tapi menggunakan metode yang usul fikih approach ya, pendekatan usul fikih, kurang lebihnya seperti ini ya. Nah, kemudian ada juga nih, ini biasanya dalam dunia agak sedikit falsafati, yaitu maqasidus syariah. Jadi maqasidus syariah adalah maksud dan tujuan dari syariat, gitu ya. Oke, sebentar saya minum dulu ya. Oke, lanjut, seger nih ya. Yang belum itu boleh ngopi dulu, boleh sambil teh atau minum susu gitu ya, biar semangat nih kuliahnya. Oke, ya. Kita sampai di maqasidus syariah ya, atau maqasidus syariah approach. Apa itu? Ya, maqasidus syariah adalah maksud dan tujuan dari syariat. Kenapa sih syariat Islam itu ada gitu ya? Kenapa sih kita itu manusia itu harus memeluk agama Islam? Ya, jawabannya adalah karena dalam Islam ya, maksud dan tujuan dari Islam atau maksud dan tujuan syariat itu ya, pertama adalah hifdzuddin, artinya menjaga, melindungi, melestarikan din atau agama. Yang kedua adalah menjaga, melindungi dan melestarikan nafas, artinya jiwa. Ya, jadi nggak boleh kan, wala taqtulu auladakum khasyatal imlaq, atau wala taqtulu anfusakum, tidak boleh membunuh orang lain, menghilangkan nyawa orang lain. Itu kenapa agama itu datang, karena dalam agama itu, dalam Islam itu tidak boleh menghilangkan nyawa orang lain. Ya, baik itu muslim ataupun juga non muslim ya, kalau tidak ada sebabnya gitu ya. Nah, kemudian kedua juga hifdzul akal, menjaga, melindungi dan mengembangkan akal ya. Nah, kita kuliah ini bagian dari hifdzul akal ya, menjaga. Dalam konteks klasik itu biasanya hifdzul akal itu adalah kita tidak boleh misalnya konsumsi homer gitu ya. Misalnya juga tidak boleh mengonsumsi juga minuman keras gitu ya, kayak ini nih minuman keras nih tuh, nah, nih tuh kan
es batu nih, keras gitu ya. Bukan ya, maksudnya khamar gitu ya. Tidak boleh khamar, kemudian juga narkoba gitu ya, dan lain sebagainya itu nggak boleh. Kenapa? Karena itu merusak akal. Padahal dalam Islam itu kita harus apa? Melindungi atau menjaga, melindungi dan juga melestarikan dari akal itu sendiri gitu ya. Nah, tapi dalam konteks sekarang ternyata kita perluas lagi, bukan hanya menjaga dan melindungi, tapi juga mengembangkan, sehingga kita kuliah, kita belajar, ya itu adalah bagian dari hibdun akal, hibdul akal. Ada hibdun nasl, menjaga, melindungi, melestarikan dan juga mengembangkan nasl atau nasab atau keturunan gitu ya. Jadi adanya pernikahan itu adalah salah satu dari usaha atau salah satu dari hibdul nasl dalam agama ya. Kemudian nanti ada hibdul mal ya, menjaga, melindungi, melestarikan dari harta gitu ya. Jadi harta itu harus dijaga, tidak boleh. Makanya di surat An-Nisa ayat 29 misalnya, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antara minkum. Ya, jadi tidak boleh mengonsumsi, memakan, mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, yaitu jelas haram ya. Gitu ya. Nanti ada lagi, ada hibdul ird gitu ya, menjaga kehormatan muslim. Ada hibdul daulah, melindungi negara dalam konteks NKRI ya. Kemudian juga melindungi hibdul ummah ya, termasuk juga hibdul bi'ah ya, menjaga kebersihan atau menjaga kelestarian lingkungan. Nah, itu adalah maksud dan tujuan syariat. Nah, for example ya, misalnya ada riset tentang Syariah Wedding Organizer gitu ya, atau mungkin IO lah ya, event organizer syariah, sekarang udah banyak nih gitu ya. Nah, ini mungkin yang mau menikah biasanya gitu kan ya, yang menikah itu apa tuh ya, pakai hijab gitu ya, menjaga sholat, kalau bisa gunakan itu ya pasti catering itu harus halal gitu ya, no standing party gitu ya, makannya itu. Ini indikator dari maqasid syariah ya. Nah, kemudian ada juga nanti dari sisi misalnya itu tentang teknologi blockchain misalnya. Nah, ini beberapa konteks maqasid dari beberapa para ulama. Misalnya ada Al-Iz bin Abdussalam ya, di Qawaidul Ahkam fi Masharihil Anam, kita beliau terkait dengan doruriyat, hajiat dan takmiliyat. Jadi yang namanya kehidupan itu ada yang sifatnya itu darurat itu dorurah, bukan darurat ya. Darurat itu sesuatu yang harus ada ya. Kalau tidak ada maka manusia itu akan kesulitan. Misalnya makan dan minum gitu ya, makan dan minum. Jelas pendidikan juga sebenarnya masuknya ke doruriyah gitu ya. Hajiat itu berarti sesuatu yang membuat mudah kita itu dalam beribadah dan juga bermuamalah dalam kehidupan, melakukan aktivitas sehari-hari. Atau mungkin takmiliyat, artinya menyempurnakan, menghiasi. Kita wajib ya memakai pakaian menutup aurat gitu ya. Nah, kemudian baju itu bagus, itu berarti hajiat ya. Kemudian mungkin baju itu diperbagus lagi gitu ya, itu namanya takmiliyat ya. Nah, oke, ini Izzuddin bin Abdussalam. Contohnya kalau kita terkait dengan digital money misalnya gitu ya. Nah, ini perspektifnya Izzuddin bin Abdussalam. Nah, nanti kita kasih contoh-contoh juga yang sifatnya itu pendidikan gitu ya, pendidikan di dalam Islam ya. Ini langkah penelitiannya ketika bicara tentang digital money, ketika bicara tentang maqasidnya Izzuddin bin Abdussalam ya, sampai kepada nanti maqasidnya itu apa nih? Dia apakah doruriyah atau tahsiniyah atau mungkin takmiliyah gitu ya. Kemudian juga ada perspektifnya Imam Al-Jurjawi ya. Jadi gini, Imam Al-Jurjawi itu menarik nih, karena beliau itu menulis buku judulnya itu As-Shalah wa Maqasiduha ya, sholat dan juga maksud serta tujuannya. Kenapa sih kita sholat? Gitu ya. Kenapa kita sholat? Oh, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar ya. Kenapa sih kita sholat? Karena sholat itu adalah kita mauquta ya. Kenapa kita sholat? Karena wa aqimus shalah wa atuz zakah. Oh, atau zakatnya ada. Kenapa kita sholat? Karena buniyal Islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah iqamis shalah. Ada iqamis shalahnya gitu ya. As-shalatu imaduddin katanya gitu ya. Wa amuduhu
ya, as-shalah, dan seterusnya banyak sekali. Sehingga dalam setiap ini kayaknya hampir jarang sekali nih ya penelitian ya dalam bidang pendidikan agama Islam, tapi menggunakan pendekatannya itu maksudnya Imam Al-Jurjawi ya. Sehingga misalnya mengajar, jadi mengajar gitu ya, atau mungkin model pembelajaran dalam konteks Imam Al-Jurjawi. Kayaknya ini keren ini harusnya itu ya, Masya Allah nih ya, cuman jarang sekali. Misalnya, termasuk kuliah ya, kita nih mengikuti kuliah gitu ya, kuliah lah ya. Nah, kalau kuliah itu kemudian kita analisis pakai pendekatan Imam Al-Jurjawi, kita akan menemukan, oh ternyata kuliah itu yang pertama itu adalah ma'rifatullah gitu ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Ya, jadi kalau kita kuliah kemudian ternyata menjadikan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, wah itu berarti tidak benar itu ya. Nah, makanya kita alhamdulillah bisa kuliah di State Sirajul Falah. Insya Allah falah di dunia wal akhirah gitu ya. Nah, kemudian juga sebagai wasilatul ibadah, sebagai sarana ibadah. Jadi kita kuliah ini bukan main-main gitu ya. Kita kuliah itu bukan cuman pengen dapat ijazah, pengen dapat gelar SPD gitu ya. Bukan itu, tapi itu adalah wasilatul ibadah ya, sarana dalam ibadah. Termasuk juga kuliah ini adalah dosen itu selalu amar ma'ruf nahi mungkar ya, mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Mahasiswa juga sama ya. Mahasiswa dengan mahasiswa lainnya mungkin kalau melihat ada temannya, kayaknya ini kurang bagus nih, dinasihati. Kenapa? Karena ad-dinun nasihah. Kemudian juga sebagai tatbik dalam ahkam atau dalam syariatul Islam jelas. Kenapa kita kuliah? Karena thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ya, man salaka tariqan yaltamis bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jelas sekali gitu ya. Nah, ini menjadi hal yang menurut saya sangat amazing ya, dan kita bisa explore ini ya. Ini mekanismenya, jadi ma'rifatullah, kemudian wasilatul ibadah, amar ma'ruf nahi mungkar, dan juga tatbikus syariah ya. Contohnya misalnya itu dalam pengelolaan keuangan keluarga ya. Kenapa sih? Oh, ini yang nanti kalau sudah menikah ya berarti bisa dilihat maqasidnya Imam Al-Jurjawi. Kalau yang belum menikah berarti uang jajannya yang dikasih sama orang tua atau keluarga yang lainnya. Kenapa keuangan keluarga itu harus di-manage ya? Kenapa harus diatur gitu ya? Iyalah, kalau nggak diatur ya besar pasak daripada tiang gitu ya. Kita dikasih, misalnya kemarin saya ngajar yang di kelas 3B ya, 5B ya, tentang pakai statistik kita mengukur tentang bagaimana pengaruh dari pendapatan ya, uang jajan mahasiswa terhadap pengeluaran terhadap jajannya mahasiswa, apakah ada pengaruh gitu. Ternyata hasilnya 0,8 sekian, artinya pengaruhnya itu sangat kuat. Semakin banyak pendapatan semakin banyak jajannya. Harusnya nggak begitu ya, harusnya semakin banyak pendapatannya sebagian itu bisa ditabung. Makanya, tapi we know that saving not save you ya. Saving not save you ya. Menabung itu tidak menolong Anda. Yang menolong Anda itu adalah investment atau investasi. Gitu ya. Nah, bagaimana perspektif Imam Al-Jurjawi dalam manajemen pengelolaan keuangan keluarga? Berarti analisisnya mengenal Allah dalam mengelolanya, wasilatul ibadah, amar ma'ruf nahi mungkar, dan juga pelaksanakan tatbikus syariah. Nah, kemudian juga ada Imam Al-Juwaini ya, namanya adalah Abdul Ma'ali Abdul Malik bin Abdullah Al-Juwaini, atau dikenal dengan Imam Al-Juwaini. Ini adalah guru dari Imam Al-Ghazali dan juga Imam Asy-Syatibi ya. Asy-Syatibi cucu murid cucu ya, itu ya, Asy-Syatibi, sehingga terkenal dengan Al-Mustasfa ya, kemudian juga dengan Al-Muwafaqat ataupun juga Al-I'tisam, atau karya dari Imam Asy-Syatibi gitu ya. Nah, kalau Imam Al-Juwaini menggunakan maksud itu dengan istilah al-amrud daruri, hajatul amma, kemudian mandubat, kemudian tahalli, kemudian juga umum atau am gitu ya. Ini saya kira sekalian, ini implementasinya. Misalnya kita bicara tentang bagaimana pemahaman terhadap misalnya hal-hal yang sifatnya itu secara rasio itu merupakan hal yang doruri
demi keberlangsungan hidup. Makanya ada hibdud dima, ya, melakukan atau larangan melakukan pembunuhan, ya. Ilatnya adalah nanti ya kalau membunuh ya ada kisos berarti gitu ya, dan seterusnya. Oke. Ada juga Ibnu Asyur, ini 1809 juga 1973. Ya, beliau bicara tentang akwal wal madlulah, kemudian dalil yang bertentangan gitu ya. Kemudian juga ada kias juga, ada spesifikasi hukum, dan juga ada illah. Ini yang nanti boleh belajar di tempat lain ya, tentang illat hukmi. Kalau yang di pesantren di level agak tinggi sudah belajar ini. Implementasinya misalnya bicara tentang akwal atau teori pendapat yang dituju, kemudian dalil yang bertentangan, ada kias, ada spesifik hukum, dan juga illah atau ilat gitu ya. Ini pembahasannya. Yang terakhir ada maqasid syar'iyya Abu Zahra, ini belum lama ya, 1994 ya. Beliau menggunakan istilah tahdhibul fard, kemudian juga iqamatul adalah, dan juga al-maslahah gitu ya. Jadi bahwa segala hal ya syariat itu tujuannya itu adalah penyucian jiwa atau pendidikan, education ya, tahdhibul fard, membersihkan jiwa manusia dari keburukan-keburukan yang melekat. Nah, ini kan pendidikan pentingnya. Makanya ada tasfiyah dan juga tarbiyah, ada ta'dib juga ya. Kemudian ada keadilan, tidak membeda-bedakan antara yang kaya, yang miskin, yang mungkin cantik, yang tidak cantik, dan seterusnya gitu ya. Selama dia manusia ya, maka dia memiliki hak-haknya. Dan kemudian juga kemaslahatan, ini ada maslahatnya tidak nih dalam konteks ini ya. Tentu saja maslahatnya itu adalah maslahatul ammah gitu ya. Jadi bukan yang sifatnya itu khosah. Nah, itu misalnya tentang tentang kontrak kerja nih misalnya nih, nanti teman-teman kan kerja nih ya, kerja misalnya itu di sekolahan misalnya, di pesantren misalnya. Wah, kontrak kerjanya kayak gimana nih? Berarti pertama harus dilihat dulu kontrak kerjanya kayak gimana nih ya. Nah, ini sesuai dengan tahdhibul fard atau tidak nih. Ya, kemudian juga ada iqamatul adalahnya enggak nih dalam kontrak kerjanya. Ya, atau mungkin nilai maslahahnya ada enggak nih. Wah, kalau jadi guru ya sesuai dengan mungkin realitas benar atau tidaknya gitu ya, bahwa kalau dari guru ya siap-siap hidupnya itu insya Allah cukup gitu ya. Cukup kalau pengen beli mobil, cukup kalau pengen beli rumah, cukup pengen jalan-jalan ke Eropa, cukup pengen umroh, cukup gitu ya, cukup aja lah gitu ya. Seperti itu ya. Nah, kemudian it's me and we can discuss about Islamic research approach, dan mungkin nanti saya akan tanya terkait dengan materi ataupun tema ataupun topik yang kita akan bahas pada malam hari ini. And we have about 45 minutes. Kalau nggak ada pertanyaan, nanti gantian saya yang bertanya gitu ya, minimal karena yaitu pertanyaan mantap buka. Oke ya, terima kasih sudah. Ada ini juga ya, ada Bapak Khalid Sibuan. Terima kasih sudah hadir. Ini kita bareng-bareng gabung ya. Oke, if you have question please, but tidak keluar dari our topik, yaitu Islamic Research Approach, bagaimana melakukan sebuah penelitian tetapi berbasis Islam. Yang belum saya sentuh itu adalah specifically for Islamic education dan juga Islamic science yang lainnya. Oke, saya persilakan Pak Khalid Hasibuan. Silakan, tafadhol, mangga. Oke, still mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bapak. Sumber, izinkan saya perkenalkan Khalid Junjung dari Padang Lawas, Sumatera Utara. Yang ingin saya tanyakan ketika berbicara tentang apa yang disampaikan narasumber tadi, maqasidus syariah, terkadang kita melihat kajian-kajian ulama itu, kadang kita bingung mencocokkan, kadang ada kalimat-kalimat yang kapan dia itu maslahat, kapan dia itu asror, artinya rahasia-rahasia, dan ada itu hikmah, ada berbagai macam yang pada ujungnya kapan kita mendudukkan itu menjadi maqasid syariah, kapan itu untuk ya artinya
mencocokkannya itu Pak narasumber. Ya, oke lanjut Pak Kali Junjung. Ya, tadi sampai kepada maqasid syariah yang sifatnya itu seolah-olah itu kayak cocokologi gitu ya, mencocok-cocokkan gitu ya. Nah, menurut saya ini penting gitu. Nah, betul. Saya kemarin sempat juga menganalisis tentang skripsi dari mahasiswa gitu ya. Ternyata oh ini bukan maqasid nih sebelah itu, ini lebih ke fikih jadinya gitu ya. Nah, tetapi kalau level S1 ya nggak apa-apa lah gitu ya, karena sebenarnya juga nanti akan dapat di situ, cuman memang core utamanya itu belum didapatkan. Misalnya tadi ketika mau meneliti tentang event organizer, Islamic event organizer gitu ya, kemudian perspektif maqasid mestinya bukan hanya dilihat dari sisi yang fikihnya, tetapi justru dibalik ya, jadi nomenanya gitu ya, jadi dibalik dari fenomena yang ada, atau mungkin tadi sampai kepada ilat. Wah, gitu ya. Oke, lanjut lagi Pak Kali Junjung. Tadi mungkin ada question atau ada pendapat. Tadi kan seolah-olah itu cocokologi, tapi sebagai sebuah awal sebenarnya itu bukan cocokologi, tapi memang karena ini menariknya. Justru kalau kajian maslahah itu memang rasionalnya itu kuat gitu ya. Mulai dari interpretasi teks, kemudian juga rasionalnya itu cukup kuat, sehingga kemudian ya bisa jadi akan berbeda, tetapi kan memang prinsip dari masalah itu juga tidak bisa dihilangkan juga gitu. Oke, silakan lagi ada Ya, kemudian Pak Dokter terkait masalah sholat misalnya, kalau kita membaca dalam ayat yang umum inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu sholat itu apakah dia itu masuk kajian hikmah dia dari sholat itu, atau memang makosidus syariahnya itu memang supaya mencegah kita dari, maksudnya kadang-kadang saya bingung mencocokkan kapan dia saatnya itu sebagai rahasia, artinya asror, karena ada kajian itu juga gitu. Umpamanya sholat tadi, ya, apakah dia masuk kategori makosidus syariah, apakah itu hikmah, apakah itu rahasia daripada sholat, atau apa gitu Pak Dokter. Kadang kita sering mendengar itulah makosidus syariah sholat, kata orang begini-begini, menjaga agama kita supaya kita mengenal Allah apa segala macam. Tapi ada juga yang bilang hikmah dari sholat itu bukan itu, adalah bagaimana supaya kita tercegah dari perbuatan keji dan mungkar katanya. Ada lagi yang mengatakan tidak, itu adalah bahagian dari rahasia sholat katanya. Kenapa? Karena Allah menyuruh kita sholat agar kita mencapai tujuan dari hidup kita ini. Karena tujuan daripada hidup ini adalah di'ambudun, katanya, mengabdikan kepada Allah Tuhan. Jadi kadang itulah Pak Dokter, saya bingung di bagian mana sebenarnya yang paling pas. Kadang-kadang ayat itu semua pada ujungnya makosidus syariah semuanya. Artinya Allah menyuruh setiap apapun yang Allah suruh, baik dia sholat, baik puasa, baik haji, baik apa semuanya, tujuannya tiada yang lain selain hanya untuk kebaikan manusia itu juga gitu. Ya, izin Pak Dokter. Oke, Terima kasih Pak Kali Junjung ya. Jadi menarik nih ya, dan memang betul ya dalam kajian maqasid gitu ya, kan sebenarnya ini luas ya. Pertama sebenarnya bicara tentang berarti kita pertama itu bicara tentang ini dulu, tentang kenapa sih kemudian istilah maqasid atau kajian itu muncul gitu ya. Nah ini kan ini juga tidak lepas dari rasionalisme yang muncul atau yang berkembang juga pada masa Daulah Bani Abbasiyah ya, di mana ya penerjemahan buku-buku dari Yunani yang masuk di dalam itu ada rasionalisme gitu. Kemudian dari rasionalisme ini kemudian muncullah bagaimana, berarti apakah itu memang sesuatu itu ada manfaat tujuannya gitu ya, padahal nanti kalau dalam konteks beberapa ayat itu mereka cenderung mengatakan ya amantu billah sumastaqim gitu ya, udah iman aja, udah yakin itu juga udah cukup gitu. Tapi ini kalau menurut saya salah satu dari universalnya Islam, bahwa Islam itu bisa dinalar oleh mohon maaf misalnya tukang beca gitu, tukang ojol gitu ya, biasa lah gitu ya, sampai kepada oleh seorang profesor
Ya, sehingga kemudian, nah tadi penerjemahan buku-buku Yunani ke dalam peradaban Islam, dalam bahasa Islam, memunculkan rasionalisme Islam yang kemudian mencoba mencari makna ataupun mencari tadi ya rahasia-rahasia. Tapi kalau udah ketahuan bukan rahasia lagi berarti ya. Kan udah ketahuan gitu ya. Nah, tetapi kemudian sebenarnya kalau saya sendiri lebih setuju dengan istilah hikmatut tasyri'. Ya, hikmatut tasyri' ya, bahwa al-hikmah itu lebih jelas, cuman memang al-hikmah bukan juga yang dipahami oleh masyarakat sekarang gitu ya. Jadi kayak ilmu hikmah gitu, padahal bukan gitu ya. Al-hikmah itu juga maknanya juga banyak juga gitu ya. Sehingga kemudian Asrarus Syariah dalam konteks memang levelnya adalah untuk para pemikir gitu ya, oleh para pemikir ya fuqaha lah ya, mufasir dengan fuqaha, akhirnya memunculkanlah bagaimana oh ini ternyata misalnya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar ini adalah kalau secara kita sebut perspektifnya yang tadi yang saya setuju itu adalah hikmatut tasyri', hikmatus sholah gitu ya, tapi baru satu gitu ya. Nah, ketika bicara tentang hikmah itu kemudian oleh beberapa orang menyebutnya juga dengan istilah maslahah dalam konteks maqasidus syariah. Ya, padahal ya itu salah satu juga bagian dari tujuan, sehingga kemudian ketika berbicara tentang maqasid ya ternyata bukan hanya itu. Kenapa? Karena dalam ayat yang lainnya dikatakan waqimus sholata lidzikri, ya kan? Laksanakanlah sholat untuk mengingatku, berarti untuk lidzikri, untuk mengingat, tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kemudian konteks awalnya itu adalah kitab mauquta gitu ya. Nah, itu kemudian menjadi rangkaian yang mestinya ketika dia dikumpulkan secara menyeluruh komprehensif, itulah sebenarnya hikmatus sholah ya, dalam konteks tentu saja adalah maqasidus sholah ya, lebih spesifik. Jadi bukan hanya maqasidus syariah tapi maqasidus sholah, maksud dan tujuan dari sholat itu sendiri ya, sehingga sebenarnya lebih tepat memang, cuman ini tidak terlalu banyak digunakan ya. Yang lebih tepat itu adalah hikmatut tasyri' ya, hampir sama dengan asrarut tasri' atau asrarus syariah. Cuman kalau asrarus syariah itu adalah sesuatu yang mungkin memang dicari dan dapat gitu. Ketika dapat ya itu menjadi hikmah. Nah, tetapi kemudian mungkin juga perlu dipahami bahwa kenapa muncul maqasid ini tadi saya sebutkan karena asas dari rasionalisme, dan perlu kita pahami juga bahwa maqasid yang berkembang saat ini itu memang lebih banyaknya itu adalah dari mana ya, mulai dari Mesir ya, kemudian juga dari Maghrib, Maroko ya, Tunis beberapa, Aljazair gitu ya, dan berkembang pesat itu di Europe atau di di Eropa. Nah, sementara kalau maqasid yang digunakan di Middle East, di Hijaz, Mekah dengan Madinah misalnya, itu dia masih terkait atau masih sangat erat sekali dengan teks ya. Nah, sehingga nanti akan muncul juga maqasid dalam konteks Indonesia ya, dalam konteks mungkin Pancasila misalnya gitu ya. Itu juga menjadi hal yang menurut saya menarik ya. Tapi sebenarnya saya lebih cenderung kepada hikmatut tasyri' gitu ya. Ya tadi misalnya dalam dunia pendidikan misalnya ya, dalam dunia pendidikan kenapa sih anak kecil itu misalnya agak-agak berbeda nih ya. Kalau di Indonesia anak kecil itu udah pakai jilbab gitu ya, dia masih belum balik sudah pakai jilbab gitu, karena memang katanya sih untuk menjaga, untuk melatih gitu ya. Tapi kalau di Arab sana gitu, mereka kalau belum balik ya banyak yang nggak pakai jilbab gitu ya, biasa gitu ya. Itu ya. Nah, ini juga bagian-bagian dari yang betul-betul perlu kita pahami. Nah, gitu ya. Jadi hikmatut tasyri' atau hikmatus syariah, al-hikmah itu sebenarnya yang ya lebih syar'i lah gitu seharusnya gitu. Tapi karena maqasidnya itu sendiri dia banyak dipengaruhi oleh rasionalisme yang dari dulu sampai sekarang. Termasuk yang sekarang ini adalah Yasir Audah ya, Yasir Audah dengan konteks kajian atau studi maqasidus syariah dengan pendekatan ilmu atau teori-teori komunikasi. Oke. Terima kasih Ustadz Khalidin Hasbian. Terima banyak. Terus Anda mau penelitian tentang apa nih? Di dosennya atau mungkin di ininya program S3-nya kemarin itu? Hukum keluarga, Pak Dokter. Hukum keluarga, Pak Dokter.
Oke, ya hukum keluarga juga menarik karena semua orang kan insya Allah akan berkeluarga gitu ya. Misalnya kemarin ada teman juga yang dari Papua itu dia bikin tentang maslahah dalam hal pembatasan menikah di usia 19 tahun kan. Undang-undang terbaru itu kan harus 19 tahun tuh baru boleh menikah gitu ya. Itu satu. Satunya lagi tentang sekarang kan lagi tren sebentar. Misalnya itu ada apa yang disebut dengan ini apa child free ya. Iya, iya. Child free kita bisa survei nih generasi yang ini, yang teman-teman yang di S1 ini dengan child free atau mungkin bahkan sampai ke unmarried gitu ya, unmarried juga gitu ya. Atau mungkin di Indonesia belum sampai sih. Di Indonesia paling ketika ditanya ini, kalau ditanya misalnya di sini ada siapa nih ya, ada siapa nih, Taufik tadi gitu ya. Oh ada Taufik nih. Taufik bisa jawab nggak pertanyaan saya nih? Apa Pak? Kalau nikah punya anak pengen anaknya berapa? 12 Pak. Wih, banyak ini anak pesantren biasanya. Jadi agak berbeda dengan kesebelasan ya. Nah, soalnya kalau yang child free itu ngelihat biasanya memang lingkungan itu sangat berpengaruh gitu ya. Jadi yang tadi satu lagi teman bikin disertasi ya tentang maslahah untuk child free itu. Jadi child free itu kayak gimana sih sebenarnya? Ya, kalau tadi ini sebagian besar kan santri ya. Kalau yang santri terus lingkungan pesantren pasti anaknya itu banyak-banyak gitu ya, anaknya banyak gitu ya. Tapi kalau yang misalnya yang di perkotaan biasanya paling 2, paling banyak 3 gitu kan ya. Nah itu kajiannya atau penelitiannya itu di HKI, karena background saya juga sebenarnya di HKI juga sih. Makanya tadi beberapa contoh di Islamic Economic Business and Finance. Oke, terima kasih Pak Khalid. Yang lain silakan. Ada yang mau nanya kayaknya. Tadi Ibu Pupun mau nanya juga kayaknya nih. Masih ada atau enggak ya? Saya Pak Dokter. Oh, ada Ustaz. Coba nih Muhammad Abduh, silakan. Please, your question. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter atas pemaparannya. Mungkin sedikit sharing saja ya Pak Dokter. Silakan. Terkait dalam metode analisis data antara pendekatan dengan teori itu pengaplikasiannya seperti apa gitu Pak Dokter. Jadi misal kita menggunakan pendekatan sosiolegal dan teorinya tentang teori sosial gitu kan. Nah itu apakah di tiap menjawab rumusan masalah itu selalu menggunakan pendekatan ataukah secara umum saja gitu Pak? Jadi bagaimana pengaplikasian antara pendekatan dengan teori bila menganalisis suatu permasalahan? Mungkin itu Pak Dokter. Oke, terima kasih Pak Muhammad Abdul, luar biasa nih ya. Jadi ini penting ya untuk teman-teman semuanya, mahasiswa, nanti deskripsi itu terutama bahkan kita ini harus bisa memahami ya. Tadi saya mau menjelaskan ya tentang, kayaknya dulu udah pernah di kelas itu ya. Jadi pertama ada istilah desain penelitian. Desain penelitian. Ya, yang kedua ada metode penelitian. Yang ketiga ada pendekatan penelitian. Ya, kemudian tadi yang diterangkan oleh Pak Muhammad Abdul itu bagaimana pendekatan penelitian, saya menyebutnya tadi dengan approach gitu ya, pendekatan penelitian dengan teori yang digunakan. Beberapa kampus menggunakan istilahnya itu adalah grand theory, ada middle theory, ada application theory atau aplikasi teori gitu ya. Nah, sehingga kemudian apa nih, bagaimana korelasi hubungan antara konseptual atau teori ya dengan pendekatan. Oke ya. Jadi yang saya pahami pertama mulai dari desain penelitian. Berarti desain penelitian adalah keseluruhan dari rancangan penelitian yang akan kita lakukan. Itu adalah desain penelitian. Jadi sifatnya keseluruhan ya. Kemudian kalau ya pendekatan penelitian itu lebih kepada paradigma, teori dan juga praktek atau implementasi dari sebuah penelitian berbasis data. Makanya dalam pendekatan penelitian atau research approach selalunya ada 2. Yang pertama adalah kuantitatif, yang kedua adalah kualitatif. Ya, zaman sekarang muncul juga kuantitatif ya atau mixed method ya, baik itu yang explanatory sequential ataupun juga exploratory sequential, dan juga ada juga yang explanatory atau embedded
gitu ya. Nah, itu adalah pendekatan approach ya, pendekatan penelitian. Nah, sedangkan metode penelitian dia secara spesifik adalah teknis dalam mengumpulkan dan juga menganalisisnya. Nah, sedangkan teori ya atau mungkin kerangka bukan kerangka teori ya ataupun juga tadi disebut dengan bisa menggunakan apa ditempatkan sebagai grand middle atau aplikasi teori ya itu menjadi apa ya bisa disebut sebagai ya pisau dalam menganalisisnya. Jadi pendekatannya itu adalah ibaratnya seperti apa ya? Jadi kalau pendekatannya itu adalah seperti ya alatnya, tempatnya, atau mungkin kalau pisau boleh lah ya. Jadi kalau pendekatannya itu adalah pisaunya, tapi teorinya yang untuk menganalisisnya itu adalah mata pisaunya yang tajamnya itu. Gitu ya. Jadi pendekatan itu dia saya mau meneliti misalnya begini. Saya mau meneliti tentang misalnya apa sih kelebihan anak-anak autis misalnya gitu kan ya. Nah, berarti saya harus pakai teori tentang misalnya kalau dalam Islam itu ya mungkin setiap orang itu punya keistimewaan gitu ya. Jadi mungkin mafhum mukhalafah gitu ya. Mafhum mukhalafah dari nobody perfect, kullu bani adam khata'un, berarti adalah mafhumnya adalah oh berarti setiap orang juga punya keistimewaan gitu ya. Nah, keistimewaan anak-anak yang itu seperti apa sih sebenarnya? Nah, gitu ya. Nah, dalam hal ini berarti saya akan membuat atau teori yang saya gunakan itu adalah teori tentang hal-hal yang sifatnya itu terkait dengan keistimewaan dari anak-anak autis misalnya. Gitu ya. Maka itu adalah pendekatannya adalah kualitatif jelas karena dia tidak menggunakan statistik, kemudian pisaunya atau mata pisaunya itu adalah teori yang akan kita gunakan ya. Nah, yang paling mudah itu nanti dalam konteks jurnal ya itu akan mudah sekali menggunakan satu teori saja yang digunakan untuk menganalisis satu permasalahan. For example, misalnya saya ingin tahu tentang oh ini ada guru di ini misalnya di bukan Sirajul Falah di MTS Sirajul Atfal yaitu pada hari-hari tertentu itu ada yang bahasa Inggris gitu ya, kemudian juga ada yang baca Al-Quran gitu ya. Nah, saya pengen meneliti tentang apa sih sebenarnya pengaruh dari baca Al-Quran gitu, atau mungkin berarti beda ya nanti ya, kalau baca Al-Quran mungkin terhadap akhlaknya atau nilai bahasa Arabnya atau mungkin nilai yang PAI-nya lah gitu ya, atau bahasa Inggris mungkin lihat dari sisi bahasa Inggris, hasil nilai bahasa Inggrisnya gitu ya. Nah itu berarti saya ngelihat seperti berarti teorinya pakai teori apa dong? Berarti teori tentang jelas pendekatannya adalah kuantitatif, kemudian teorinya berarti konseptualnya atau mungkin definisi bahasa bicara tentang ya tentang bacaan Al-Quran, pengaruh dari baca Al-Quran oleh orang-orang lain yang sudah diteliti sebelumnya terhadap misalnya belajar, prestasi belajar, terhadap hasil belajar, atau mungkin juga terhadap misalnya akhlak gitu ya, perilaku terhadap guru gitu ya, atau mungkin juga kedisiplinan bisa jadi gitu ya, atau mungkin yang suka maju ke depan itu biasanya mungkin dia lebih percaya diri terhadap kepercayaan diri terhadap kepercayaan diri siswa misalnya. Nah, itu kan bisa tuh gitu ya. Artinya bahwa teori posisinya adalah sebagai mata pisau yang akan membedah dari objek penelitian kita ya, membedah lebih tepatnya sebuah tool yang digunakan untuk menganalisis ya dari misalnya objek penelitian kita itu ya. Oke, ya jadi lebih kepada dia itu adalah memang kalau teori-teori yang digunakan itu adalah untuk membedahnya. Sementara tadi pendekatannya lebih kepada secara spesifik permasalahannya kita mau dekati pakai apa gitu ya, pakai apa gitu ya, pakai pendekatannya misalnya tadi, oh saya pakai eksperimen gitu ya, oh saya mau pakai fenomenologi, oh saya mau pakai etnografi ya, oh saya mau mungkin case study bidang ini aja, atau mungkin saya mau ini aja deh literatur review aja gitu ya, atau mungkin saya pengen tahu tentang tadi pendidikan ini pakai historical approach misalnya gitu ya, atau mungkin pakai tadi saddu dzari'ah misalnya bisa juga gitu ya, bahkan berbagai kaidah-kaidah di dalam kaidah fikih itu juga bisa ya menjadi tadi teori yang kemudian kita gunakan untuk
pisau analisis atau mata pisau yang akan membedah dari permasalahan yang ada, sangat banyak sekali ya. Misalnya saya ingin tahu tentang sebenarnya batasan antara interaksi ya antara guru dengan siswa itu seperti apa sih ya, di pesantren, di sekolah dan sebagainya. Misalnya kalau guru terlalu dekat dengan siswa gitu ya, bisa jadi dia akan disepelekan gitu ya. Tapi kalau terlalu jauh juga ya, anak sekarang itu kadang menganggapnya itu guru itu seperti teman gitu ya. Tapi kalau terlalu kayak teman banget juga nanti dia malah kurang sopan juga gitu kan ya. Nah, sebaliknya juga kalau terlalu jauh ya, zaman sekarang bukan lagi guru yang killer gitu ya, tidak seperti itu tentu saja. Nah, itu ya. Jadi lebih kepada teori itu dijadikan sebagai mata pisau untuk membedah. Dalam konteks pisaunya itu adalah pendekatan yang digunakan, bagaimana menggunakan pisaunya itu. Nah, gitu ya. Jadi pendekatan lebih ke kuantitatif, kualitatif, dan mix ya. Sementara teori yang digunakan itu akan lebih banyak lagi. Jadi cakupannya. Nah, mungkin bisa kasih contohnya nih, Pak Abdul misalnya mau meneliti tentang apa nih? Misalnya gini ya Pak Dokter, kan terkait saya sedang menganalisis terkait quid juris dan quid facto dalam pendekatan sosiolegal terkait tradisi pembagian waris gitu ya Pak Dokter. Nah, maka kan itu bersifatnya kualitatif. Cuma pendekatan yang lebih spesifik ya mungkin sosiolegal, mungkin ya pandangan saya mungkin ya Iya, Prof. betul. Iya, nah terkait teori yang bisa dianalisisnya mungkin menggunakan Talcott-Parsons yang Talcott-Parsons, betul. fungsional, yang agil itu, Pak Prof. Nah, mungkin kalau seperti itu kan dalam pendekatan yang digunakan oleh saya yaitu pendekatan sosiolegal, bagaimana melihat fenomena-fenomena yang terjadi antara quid facto dengan quid juris. Quid juris itu das solem, quid facto itu das sein. Nah, ada ketimpangan gitu mungkin antara apa yang seharusnya dengan apa kenyataannya mungkin ya Pak Prof. Nah, maka mungkin saya menggunakan teorinya struktur fungsional yang Talcott-Parsons itu. Nah, apakah di dalam setiap menganalisis hasil dari rumusan masalah itu, pendekatan yang dalam sosiolegalnya harus dinarasikan lagi tidak ketika menganalisis isi dari pembahasan atau untuk menjawab rumusan masalah atau untuk mengeksplor gitu, Prof. Ya, betul. Oke, jadi tadi pendekatan yang grainnya, yang besarnya, atau sebenarnya saya lebih cenderung menyebutnya dengan sifat datanya itu adalah kualitatif, gitu kan ya. Kemudian secara spesifik, ya lebih ke middle-nya itu adalah tadi dengan pendekatannya Talcott-Parsons yaitu strukturalisme fungsional. Nah, jadi ya strukturalisme fungsional Talcott-Parsons itu yang digunakan untuk menganalisis dari tadi objek penelitiannya terkait dengan waris itu. Ya, nah otomatis betul dengan konsep agilnya itu dia setiap satu A misalnya gitu, G-nya, I-nya, L-nya itu dia akan dinarasikan untuk menjadi tadi mata pisaunya untuk menggali itu. Nah, penelitiannya itu dianggap berhasil ketika memang dia konsisten dengan menggunakan strukturalismenya atau strukturalisme fungsionalnya Talcott-Parsons itu. Ya, nah ini kemudian nanti yang disebut dengan apa? Batasan masalah. Bahwasanya saya menganalisis masalah waris ini dengan tadi ya dengan agilnya Talcott-Parsons yang disebut dengan strukturalisme fungsional. Sampai di situ ya, nanti peneliti lain akan menggunakan yang lainnya, atau mungkin kita bisa juga menggunakan bukan hanya satu ya, karena tadi saya tadi di awal saya menyebutnya dengan begini, ini kan permasalahan yang sifatnya itu Islamik gitu ya, permasalahan Islam oleh masyarakat Muslim ya, tapi kemudian yang digunakan itu adalah teori-teori sosial humaniora ya, dan itu mohon maaf misalnya dia bukan berasal dari Islam gitu ya.
sebenarnya sih secara itu no problem ya, nggak ada masalah sebenarnya. Nanti dia akan menemukan itu. Tetapi kemudian kenapa tidak kita mencoba untuk terutama di dosen ini yang levelnya S2 dan S3 itu untuk mengembangkan ya pendekatan itu yang lebih bukan hanya normatif sebenarnya. Selama ini memang kesannya itu terlalu normatif, tapi yang kita kembangkan itu adalah Islamic Science gitu ya. Jadi teori-teori yang kemudian dikembangkan ya. Jadi kalau levelnya menggunakan tadi fungsionalisme gitu ya, itu memang ya S1, S2 masih bisa lah. Kalau S3 itu dia di aplikasi dan itu nggak cukup gitu ya, harus ditambahkan lagi dengan konteks atau dengan teori yang lainnya. Karena kalau hanya satu saja nanti yang akan ditemukan ya sesuai dengan background tadi sosiolegalnya ya, sosiolegalnya, kemudian dalam konteks kualitatif itu dalam konteksnya adalah post-positivisme yang lagi-lagi ya dia memang selalunya perspektifnya hanya ilmu sosial dan menihilkan dari Islamic Research Approach itu sendiri. Jadi agama hanya dijadikan sebagai objek penelitian, bukan tool untuk sebuah riset. Oke, kayak gitu. Oke, Prof. Bisa masuk lagi, Prof, diskusinya. Boleh. Ya. Ya, mungkin terkait tadi kan pendekatan yang digunakan oleh saya itu kualitatif, ya bersifat sosiolegal itu. Sosiolegal, misal ya grand teorinya itu menggunakan teori William Ury tentang negosiasi. Nah, terus grand teorinya, terus yang kedua itu middle teori ya, Prof. Middle teorinya menggunakan teori konflik mode instrumental gitu, Prof, yang Hillman itu. Ya, nah misal aplikatif teorinya menggunakan teori maslahah At-Tufi gitu, Prof. Tufi ya. Nah, apakah masih relevan gitu, Prof, ketika antara grand teori dengan middle teori dan aplikatif teorinya itu ada pendekatan atau teori yang ditinjau dari segi nilai-nilai kemaslahatan. Kalau dalam kaidah fikih mungkin al-adat al-muhakamah mungkin bisa juga urupnya juga gitu, Prof, urup sohihah, urup fasadah gitu ya, Prof ya. Nah, apakah masih relevan nggak, Prof, ketika susunan dari teori-teori jenjang hierarki dari grand teori, terus middle teorinya, teori model konflik mode instrumental, dan langsung di aplikatif teorinya menggunakan teori maslahah At-Tufi gitu, Prof. Oke, terima kasih. Ya, ini menarik memang. Kalau saya sendiri agak sedikit ini sebenarnya struktur dari grand, middle, dan juga aplikasi teori itu memang kadang sering sekali ini antar supervisor itu, antar dosen pembimbing itu ini promotor tuh biasanya suka berdebat biasanya gitu ya. Karena tadi apalagi meletakkan misalnya masalah itu sebagai aplikasi teori gitu ya, walaupun dia ngambilnya dari At-Tufi misalnya gitu kan ya. Nah, itu jadi sebenarnya sih kalau penggunaan, kalau menurut saya kalau di disertasi sih sebenarnya mudahnya itu ya tinggal ngikutin dosen pembimbing saja gitu ya, nggak ribet ya, mau bilang mau ke teorinya ini, teori udah ikutin aja lah gitu ya. Nah, tapi kalau sudah lulus menurut saya itu kita bisa lebih detailkan lagi terhadap, atau kita bisa explore lagi terkait dengan berbagai teori yang ada itu gitu ya. Artinya teori yang digunakan ini teorinya seperti apa ya, kemudian ini muncul seperti apa, ini layak nggak dijadikan grand teori gitu, atau mungkin justru yang paling utama itu adalah tadi masalahnya dulu gitu ya, atau mungkin kenapa harus menggunakan apa namanya dari teori-teori yang digunakan dari misalnya dari ilmu-ilmu general gitu ya, kalau orang itu nyebutnya dengan ilmu lazim gitu ya kalau di Malaysia itu. Kenapa menggunakan disiplin ilmu lazim gitu ya, padahal kita disiplin ilmu yang sifatnya tadi masalah yang harus kita kembangkan, bukan hanya dari tufi saja, tapi kita bisa melahirkan tufi baru gitu ya. Itu menurut saya yang lebih penting gitu ya, walaupun bisa kita menggunakan tadi hierarki atau struktur dari grand tadi yang saya sebutkan, middle yang sebutkan, kemudian juga sampai ke aplikasinya. Cuma sayangnya
kalau saya lihat itu hampir sebenarnya itu yang grand itu bisa masuk, bisa juga digunakan untuk middle gitu ya, bahkan bisa juga digunakan untuk yang aplikasi gitu. Jadi penggunaannya biasanya kalau kita masih kuliah yang ngikutin dosen dulu saja gitu, tapi kalau kita sudah selesai kuliah, nah kita bisa mengkritisi ini kayaknya nggak cocok deh untuk middle, untuk apa, untuk grand deh gitu, untuk grand teori walaupun bisa gitu, tapi ini kayaknya teori yang berkembang itu cocok untuk aplikasi ini gitu ya. Nah itu juga sebenarnya saya juga akan mengkritik bahwa penggunaan grand, middle dan juga aplikasi itu sebenarnya memang itu dalam konteks penelitian kualitatif itu membatasi diri gitu ya, dan memang namanya penelitian itu harus dibatasi gitu ya. Kenapa? Karena ya we stand in the shoulder of giant gitu ya. Nah sehingga memang ada batasannya itu, tapi ini juga nanti memberikan peluang kepada peneliti lain untuk menggunakan grand, middle dan juga aplikasi teori yang lainnya gitu ya. Nah kalau saya sama juga, penggunaan hanya satu teori saja itu juga nanti memang membatasi diri pada teori itu, sehingga nanti dalam kuantitatif selalunya adalah yang digunakan ya udah saya pakai variabel ini, kenapa Anda variabel ini ya dengan argumentasi ini berarti batasan Anda adalah hanya variabel X1 dan juga X2 terhadap Y melalui mediator misalnya. Nah, seperti itu. Memang teman-teman semuanya yang namanya penelitian itu seperti itu, selalu ada batasannya, karena penelitian yang baik itu adalah, atau penelitian yang bagus itu adalah penelitian yang memang mengikuti dari alur kerangka berpikir, desain, metode sampai kepada pendekatan yang digunakan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Ya, jadi kalau yang mahasiswa atau mahasiswi ini dianggap udah pengaruh X1 terhadap Y, udahlah S1 paling gampang gitu ya, X1 terhadap Y. Ketika Anda paham itu, alurnya benar, validitas, heterodoksitasnya, kemudian juga normalitas itu benar, regresi udah benar gitu ya, udah selesai gitu ya. Walaupun itu hanya bagian kecil dari batu bata ilmu pengetahuan. Itu Pak Muhammad Abdul ya. Jadi saya lebih cenderung bisa menggunakan itu kalau memang batasannya mungkin dari supervisor, tapi kalau nanti lebih luas lagi kita bisa explore lagi, kita bisa lebih detailkan lagi masing-masing teori sehingga kita sendiri bisa menentukan bahwa oh ini oke, ini bisa untuk grand, middle dan juga aplikasi, tapi saya saat ini menggunakan untuk grand saja, oke nggak apa-apa. Saya gunakan untuk middle-nya saja, atau mungkin saya menggunakan untuk aplikasinya gitu ya. Dalam beberapa hal bisa juga seperti itu. Atau mungkin tadi teori masalah itu kalau saya cenderung sih sebenarnya itu dia juga terlalu teoritis sehingga dia adalah grand seharusnya gitu ya. Kecuali tadi mungkin yang Al-Jurjawi dengan mungkin Ibnu Asur dan juga Abu Zahroh itu yang paling banyak memang, Tufi juga sama juga gitu ya, itu lebih ke aplikatifnya, dia memang lebih applicable ya untuk yang Abu Zahroh terutama, ini yang paling banyak digunakan di riset-riset sekarang ini. Ya, oke, terima kasih. Satu lagi, Prof. Boleh, silahkan. Ya, terkait Novelty ya, Prof. Kebaruan yang dihasilkan dari riset itu, ketika ada perbedaan dalam segi pendekatan ataupun dalam segi teori, apakah itu juga bisa menjadi novelty kebaruan kita, ataukah apa yang membedakannya gitu, Prof? Kita misal literatur review banyak yang mengkaji tentang tema itu ya, Prof ya misal. Tapi kita membedakannya dari segi pendekatan, dari segi teori, apakah itu bisa ditawarkan sebagai novelty, Prof? Ya, terima kasih. Betul sekali ya. Jadi bahwa novelty itu kebaruan dari sebuah penelitian, ya, dalam istilah lain pengembangan ilmu pengetahuan, yaitu bisa digunakan atau bisa dilakukan melalui ya perbedaan ya atau metode penelitian yang berbeda yang digunakan, ya, termasuk juga desain penelitiannya dan juga pendekatan penelitiannya. Nah, itu ya. Jadi ilmu pengetahuan itu berkembang melalui riset ya. Riset itu ya digunakan atau dilaksanakan dengan berbagai pendekatan. Ya, berbagai pendekatan yang digunakan untuk sebuah objek riset itu yang akan menjadikan ilmu itu berkembang. Ya, selain juga lokasi, tempat, objek, kemudian juga sampel, misalnya kalau kuantitatif, dan juga mungkin dari sisi analisisnya.
Gitu ya. Jadi nilai novelty itu sebenarnya memang sebuah kebaruan yang didapatkan ya dari berbagai ya teori. Yang pertama itu dinarasikan, kemudian yang kedua itu didekonstruktifkan, kemudian kita buat konstruk dari teorinya itu ya, kemudian bagaimana implementasinya. Nah, setelah itu baru menjadi sebuah nilai novelty. Ya, secara umum atau secara ini bisa dikatakan bahwa penggunaan hanya batasan grand, middle, dan juga aplikasi itu dia menjadi sebuah nilai novelty bisa. Ya, misalnya begini, kemarin juga ada teman yang konsultasi dari UIN Jakarta itu di S3 juga, dia meneliti tadi tentang bagaimana sebenarnya proses atau kronologi hukum dari tahdidul aulad, pembatasan anak gitu ya. Jadi generasi baby boomer misalnya mereka anaknya 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Nah, kemudian generasi milenial awal ya, milenial itu yang 80, 70 anaknya biasa di atas 3. Ya, kalau yang 70 paling 80 ya tadi 70. Yang 80 ke sini biasa paling hanya 3 atau 2, paling banyak 4 gitu. Ini secara general ya. Kemudian yang lahirnya usia 90, lahir tahun 90 biasa anaknya paling 3 atau 2 gitu ya. Nah, yang lahir 2000, ini kayaknya sebagian ada yang lahir 2000 ini ya. Ini pengen pilihannya anaknya berapa nih? Gitu ya, 2 atau mungkin 1 atau mungkin child free gitu ya, atau mungkin masih kepikir adalah unmarried aja gitu ya. Nah, itu adalah sebuah fenomena. Nah, kronologi itu menjadi sebuah dasar untuk bagaimana teori tentang misalnya taghayyurul fata bi taghayyuril azmina wal amkina wan niyah wal awaid. Jadi lebih kepada sosiologi hukum Islam ya, dengan bagaimana hukum yang bergerak gitu ya, itu akan mempengaruhi masyarakat. Ya, dan pengaruhnya itu kan banyak gitu ya. Nanti pakai kuantitatif bisa, pakai kualitatif bisa, atau pakai sosial legal juga bisa digunakan juga. Nah, seperti itu ya. Jadi itu artinya bahwa nilai novelty itu memang bisa digunakan atau bisa diperoleh dari narasi, dekonstruksi, dan juga konstruksi dari teori-teori yang ada yang kita dapatkan dari teori sebelumnya, dari lapangan, itu yang lebih penting sebenarnya dari case tadi yang kita lakukan. Itu nilai novelty. Tadi kalau kronologi tahdidul aulad, kronologi pilihan, preferensi lebih tepatnya, atau kecenderungan ya, kronologi kecenderungan memiliki anak ya dari berbagai generasi itu kita gunakan fatwa atau taghayyurul fatwa itu ya, dari Imam misalnya Syatibi misalnya gitu ya, atau mungkin pakai al-muwafaqat juga, kita akan menemukan oh ternyata memang seperti itu gitu ya, bahwa ke depan misalnya kayak di Korea Selatan, mungkin di Singapura juga, di Jepang, di beberapa Eropa itu child free itu ya memang udah biasa gitu ya, dan itu kan kajiannya itu adalah fikih. Jadi ya saya nggak apa kok kalau punya anak nanti aduh banyak banget kebutuhannya ini udahlah anaknya 2 saja, udahlah anaknya 1 saja, atau mungkin udahlah nggak punya anak aja yang penting kita bahagia gitu ya. Ada juga yang udahlah nggak usah menikah lah yang penting saya bahagia, gitu. Itu adalah preferensi. Nah, itu dikaji dalam sosial atau sosial legal gitu ya. Jadi hukum sosial atau hukum dari perspektif sosiologi, yaitu juga bagian dari novelty, dan kita bisa memprediksi bahwa ke depan bisa jadi memang, walaupun tadi ada beberapa gitu ya. Jadi misalnya ada yang orang-orang yang tinggalnya di lingkungan pesantren, atau mungkin di ini dia anaknya tuh banyak gitu ya. Sama juga nih di pergerakan misalnya beberapa muslim itu, kalau muslim makanya kayak di London itu ya muslim itu banyak karena mereka tidak membatasi anak gitu, sementara orang baratnya sendiri, London sendiri, mereka anaknya itu mungkin malah ada yang nggak menikah gitu ya. Nah, itu juga menjadi hal yang nilai novelty-nya berarti ya child free itu bisa jadi memang menjadi sebuah dinamika dari hukum Islam gitu ya. Bahkan ada yang unmarried ya, sekelas misalnya beberapa ulama juga ada yang tidak menikah, Ibnu Taimiyah juga tidak menikah ya. Dalam satu riwayat yang lain juga banyak ulama yang bahasa anak muda itu menjomblo gitu ya karena nggak punya menikah. Oke.
Terima kasih Pak Muhammad Abduh ya. Nilai novelty benar-benar tidak didapatkan, jadi nggak bisa cukup sekali dua kali, harus beberapa kali baru kita menemukan nilai novelty. Cuma saya lebih cenderung sebaiknya jangan hanya menggunakan satu teori, kita kita kolaborasikan berbagai teori sehingga bisa menemukan lebih minimal 2 lah atau 3 gitu untuk menguatkan dari sebuah teori itu. Jadi tidak hanya dari, soalnya nanti kalau mamanya dia kesimpulannya hanya dari satu perspektif, bisa jadi memang agak sedikit prematur gitu ya. Oh berarti begini, nanti kembali ke uruf, padahal nggak mesti uruf juga gitu ya. Belum tentu benar dalam perspektif uruf yang tadi yang sahih, bukan uruf yang fasid gitu ya. Nah ini perlu panjang nih ceritanya. Oke, ada Pak Khalid mau komentar lagi? Sangat bagus penelitian Pak Dr. Muhammad Abduh, itu sudah promosi kurasa doktornya itu Pak Dokter. Itu rekan saya dari Tasikmalaya tuh. Iya, mudah-mudahan cepet nih gitu ya. Udah selesai kayaknya. Udah selesai Pak Muhammad Abduh. Bang Kali Jungjung, mohon doanya. Iya, siap. Ya, oke, terima kasih Pak Dokter. Ya. Saya Ya, tertarik sama-sama. tadi dari kajian yang disampaikan rekan saya. Kemarin kita diskusi sama Prof. Amran Swadi terkait masalah novelty untuk menginisiasi supaya mahasiswa ini jangan lama-lama begitu Pak Dokter ya. Ada satu yang terpikir bagi saya sebentar ini ketika diskusi yang disampaikan oleh rekan saya tadi terkait novelty ini. Saya teringat dengan teori Ismail Sunni, dengan teori kalau nggak salah ada authority, artinya pemberlakuan, pemberlakuan suatu aturan yang sudah lama kalau tidak tidak diberikan ketegasan maka hukum itu tidak akan dihormati kira-kira gitu. Artinya di masyarakat kita terkait masalah waris yang sampaikan rekan saya tadi, itu aturan hukumnya sudah jelas, baik secara fikihnya, baik secara hukum yang ada di KHI, tetapi yang fakta realnya di masyarakat itu kita tidak menemukan timing pelaksanaan kapan pembagian warisan itu. Tidak seperti di negara Muslim seperti di Qatar misalnya, itu sudah ada aturan hukumnya di negara itu bahwa apabila terjadi pewaris meninggal, maka pembagian harta warisan itu harus dibagikan dalam terpal waktu misalnya 1 bulan. Kalau tidak dibagi 1 bulan itu, maka secara konsekuensi logisnya mereka mendapatkan sanksi. Artinya novelty-nya, kalau kita ingin membangun novelty seperti yang saya sampaikan, bisakah misalnya kita mengadakan penelitian seperti itu? Artinya pemberian sanksi atas keterlambatan pembagian harta warisan yang merusak daripada maslahat dari hukum Islam itu sendiri. Artinya hukum waris itu sudah jelas, tapi faktanya di lapangan rusak hukum agama itu akibat keterlambatan pembagian harta warisan, di mana orang yang bersaudara itu tidak akur lagi. Gara-gara itu tadi, yang terbesar menguasai harta, atau bahkan sudah menjual harta itu, sehingga tidak ada lagi yang mau dibagi. Dengan alasan-alasan yang ya sosial legal tadi itu. Ya, makasih Pak Dokter. Oke, terima kasih. Menarik ya. Ini ada Bu Rahmawati juga yang ingin bertanya, terakhir mungkin ya. Nanti baru saya komentari. Betul, menarik sekali. Itu kebetulan skrip saya juga tentang waris juga. Kemudian kemarin saya bikin metode tentang jari waris juga. Menarik memang ya. Makanya tadi kalau kajiannya hanya sosial legal gitu ya, yang terjadi memang normatifnya jadi hilang gitu ya. Kemudian juga tadi betul sekali bahwa dasain dengan dasolennya itu hukum waris wa may ta'adda hududallahnya itu juga sudah jelas gitu ya. Tapi kalau tidak langsung, tapi kalau kan kita juga paham dalam KHI, kompilasi hukum Islam, kemudian juga tadi adat ya yang kemudian memang yang menjadi mendominasi sehingga kemudian banyak sekali nih ya sampai sudah meninggal itu udah setahun warisannya itu belum dibagi. Kemudian juga kemarin sosialisasi juga. Ada juga temennya dia suami istri, kemudian istrinya meninggal, anaknya 1 gitu kan ya.
Nah, istrinya meninggal, jadi karena dia nggak paham, taunya itu hartanya itu ya buat suaminya semuanya gitu ya. Iya, iya. Nah, ketika ada Iya. saudaranya yang minta jatah tuh, nggak ada, udah habis katanya, Iya, nggak bisa gitu, karena kan jelas bagian asobahnya itu kan justru malah saudara laki-lakinya gitu kan ya. Nah itu, tapi kemudian tadi ada asas apa istilahnya itu ada asas penyamaan bagian, kemudian juga ada ahli waris pengganti sampai ke ada wasiat wajibah. Nah ini kita menemukan ada dua, ya kita sebut saja dua pendapat ya. Yang pertama yang memang dia lebih revivalis gitu ya, yang kedua mungkin lebih kontekstualis gitu ya. Oke. Itu jadi memang kita menemukan itu sih, tinggal mau tafadhol mau milih yang mana gitu ya, revivalis atau kontekstualis gitu ya. Bu Rahmawati mau ada komentar, mau ada bertanya nih sebelum kita ini, kita udah lewat agak 3 menit, silahkan. Ya, Assalamualaikum Pak Dokter, Bapak Ibu. Salam, silakan. Terima kasih Pak Dokter untuk ilmunya dan juga pencerahannya terkait materi keseluruhan malam ini. Nah, adapun tadi saya memang sedikit terlambat ya masuknya Pak Dokter. Nggak apa-apa. Yang memang terlewat. Yang jadi pertanyaan yang pertama tadi yang disampaikan Pak Punten, mohon maaf ini Pak Hasibuan ya gitu. Iya, ya, Bu. Salam Bu Rahmawati, rekan saya. Terkait novelty Pak, kadang gini, di satu kadang kan misalnya gini, kita meneliti kalau tingkatan misalnya tesis dan seterusnya itu kan masih mengacu banget ikatan ke lembaga atau kampus itu kebijakannya seperti ini gitu ya. Tapi ada saatnya misalnya di penelitian memang mandiri, yang mandiri kan dibebaskan ya, kita sendiri yang mengatur. Nah, saya gini, ya, di lapangan saya menemukan novelty bahwa kalau menurut saya ini harus diteliti, tapi kampus tuh kayak berbeda misalnya gitu. Nah itu agak sulit kadang antara hati ke penelitian. Kalau minat itu tentu lebih responnya, respect banget gitu, semangatnya ada dibandingkan dengan yang diteliti memang bukan minat atau niat saya meneliti itu gitu kadang-kadang itu. Nah itu kadang kendala. Yang kedua Pak Dokter, penelitian itu kan ada disebut hibah penelitian, namanya banyak kan ya. Nah kalau untuk misalnya tingkatan disertasi atau yang lebih itu di kampus, misalnya kampus itu sendiri tidak menyediakan atau terbatas ya banyak kebijakan. Bisa tidak misalnya mengajukan ke kampus lain lintas atau misalnya mengajukan ke lembaga lain. Kalau mengajukan ke lembaga lain, apakah temanya itu harus sesuai dengan nanti ke depannya bahwa penelitian saya itu akan menguntungkan secara langsung atau tidak? Syaratnya seperti apa itu, terus jalurnya sebetulnya diajukan tuh bisa kemana saja. Nah saya memang berniat ya, waktu itu pernah juga dapat hibah, tapi hibah pendidikan, biaya pendidikan. Nah ini pernah juga beberapa rekan dapat hibah penelitian, makanya saya ada kayaknya ke departemen ini, tapi kok temanya tidak sesuai. Tuh mohon arahannya Pak Dokter. Terima kasih. Oke, ya terima kasih. Ya, Bu Rahmawati ya, semangat ya. Oke, ini sebenarnya tadi berbicara tentang penelitian nih sebenarnya gitu ya. Jadi untuk teman-teman semuanya, mata kuliah di metodologi penelitian, saya selalu bilang itu sangat penting karena ini adalah melatih Anda untuk menjadi seorang yang bisa mampu mengidentifikasi masalah menggunakan metode penelitian yang tetap menyimpulkan dan memberikan rekomendasi. Nah, dalam konteks penelitian, berdasarkan kegunaannya itu ada penelitian yang sifatnya itu adalah akademik, itu adalah skripsi, tesis, dan disertasi. Ya mungkin ada satu lagi yang tadi yang lebih tinggi itu adalah ini biasanya itu apa ya, bahan untuk pengukuhan guru besar gitu ya. Nah itu yang akademik. Sedangkan ada juga penelitian sifatnya itu aplikatif. Ini biasanya di PNS gitu, di ASN ya, Widya Iswara, atau mungkin juga di lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan, Litbang gitu ya. Kemudian juga tidak hanya government, tidak hanya pemerintahan, termasuk juga swasta. Bahkan swasta akan lebih banyak lagi, perusahaan-perusahaan itu mereka
mereka sangat membutuhkan untuk bagian litbang, penelitian dan juga pengembangan produk misalnya gitu ya. Oh itu ya harus ada risetnya. Oke, itu yang pertama. Jadi kita memang harus mampu membedakan antara penelitian berbasis akademik dengan penelitian yang berbasis aplikatif dan juga penelitian kebijakan. Itu juga menjadi penting gitu ya. Itu yang pertama, sehingga kemudian ya beda memang kalau di kampus dia biasanya tetap nilai akademik itu lebih tinggi sehingga teoritisnya itu cukup kuat gitu ya. Kalaupun ada yang aplikatif atau case study ataupun di lapangan itu sebenarnya untuk menguatkan. Nah kalau S1 biasanya memang harus turun ke lapangan gitu karena memang untuk melatih gitu. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah terkait dengan penelitian yang sifatnya itu berbeda ya, karena kalau di kampus itu kan dia ada roadmap penelitiannya. Nah kebetulan Hadus Binima juga, alhamdulillah saya juga beberapa kali dapat penelitian, dana penelitian gitu ya, itu baik dari, terutama dari kebetulan kalau di Sirojul Falah atau kami di dosen ya PT KIS itu berada di bawah Kementerian Agama, sehingga setiap tahun itu ada hibah penelitian dari Diktis Kemenak gitu ya, itu alhamdulillah saya beberapa kali dapat juga gitu ya. Nah karena dia adalah dari kementerian ya otomatis ya riset yang ada itu selalunya ya minimal itu deket-deket lah sama visi misinya mereka gitu ya, sehingga kalau kita membuat sebuah penelitian yang sifatnya itu adalah aplikatif kebijakan bukan akademik, maka ya sama dengan tujuan atau disesuaikan dengan visi misi dari lembaga tersebut. Kemudian saya di Diktis Kemenak saya beberapa kali buat riset gitu ya alhamdulillah dapat gitu ya, cukup bagus juga, termasuk juga di annual conference-nya juga kemarin terakhir di Bali, kemudian juga di Surabaya, sempat di Palu, kemudian juga di Palembang, di Bangka Belitung, di Balikpapan juga gitu ya. Jadi memang risetnya itu ya ini sifatnya itu ya memang sesuai dengan visi misi mereka gitu ya, lembaga. Nah termasuk juga saya juga dapat tempat bantuan disertasi dari LPDP ya waktu itu. Jadi teman-teman yang mau kuliah itu ya cari beasiswanya yang S2 terutama di LPDP gitu ya. Nah, itu sangat banyak sampai miliaran itu dananya itu ya, tapi ya tadi harus sesuai dengan kepentingan kebutuhan dari NKRI Indonesia terutama. Jadi risetnya bukan riset yang biasa, levelnya itu harus minimal itu S2 minimal banget gitu ya, harus kalau bagusnya kalau yang S3. Nah tadi kolaborasi antar kampus itu bisa ya, biasanya harus ada MOU antara satu kampus dengan kampus yang lain atau lembaga yang lainnya. Misalnya ibu mau meneliti tentang stunting misalnya gitu ya, ya udah berarti stunting itu ke siapa nih, ke Unilever atau ke apa yang mereka juga bisa mendanai untuk penelitiannya gitu ya. Itu dari berbagai perusahaan itu hampir semuanya ada gitu ya, tapi biasa kalau melibatkan di luar itu nggak terlalu banyak lah. Tapi kalau yang setiap tahun ada itu adalah di kementerian, baik itu Kementerian Pendidikan Nasional, kemudian termasuk juga KNKS juga ya, kemudian juga di BI juga, di OJK juga, Kemendikbud itu cukup banyak sekali itu, apalagi yang di bawah Kemendikbud ya, sekarang jadi Kemendikbud lagi ya, Kemendiknas gitu ya, atau sekarang jadi Kemendikbud Ristek Dikti gitu. Banyak Kementerian Pendidikan Nasional lah gitu. Itu cukup banyak sekali setiap tahun. Memang syaratnya biasanya ada yang peneliti junior, ada juga peneliti senior, itu biasanya profesor, kemudian doktor, kemudian juga dosen. Itu antara 50 sampai kalau internasional di Kemenak saya itu sampai hampir 200 juta juga gitu. Tapi isu-isunya memang yang kontemporer sesuai dengan visi mereka, visi misi mereka, kemudian juga ya bermanfaat lah, luas gitu. Jadi nggak yang biasa-biasa. Kalau kayak disertasi tadi ya mungkin biasa gitu ya, apalagi skripsi gitu ya, nggak dianggap gitu ya. Kalau mau skripsi tesis ya mungkin ke lembaga yang kita kenal. Oke, itu Bu Rahmawati ya. Pak Dokter, mohon izin, misalnya gini, kalau di walaupun penelitiannya umum, tapi di Sirojul Falah sendiri ini nggak menyediakan tidak, misalnya gini, dosen yang memang khusus pembimbingan di mahasiswa dalam penelitian, misalnya sifatnya pendampingan itu baik biasanya tim atau grup itu berapa mahasiswa, terus diarahkan benar-benar intens dibimbing, ada tidak di Syifa? Itu tadi ada sebenarnya kemarin itu. Saya mohon bimbingan, gitu, saya mohon dibimbing supaya ya boleh nanti boleh hubungi saya di P3M, kebetulan saya di P3M di LPPM itu sebenarnya ada tuh programnya kemarin itu untuk bagaimana kayak semacam program asisten dosen. Oke ya, terima kasih, waktunya sudah lewat. Tadi ada topiknya
ini angkat tangan mau nyerah nih kayaknya nih, tapi enggak ya. Tadi Taufik mau angkat tangan, mau komentar? Enggak, Pak. Saya mau ngasih tahu waktunya lewat. Oh iya udah. Ya oke, terima kasih banyak untuk semuanya. Ini sampai saking semangatnya nih ya. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kayak tinggal 1 atau 2 kali lagi. Saya harapkan nanti bisa offline saja. Nanti Bu Rahmati bisa hubungi saya di Stajul Fala ya pas kuliahnya itu. Nanti kita bisa sinergi untuk bagaimana riset dan penelitian. Baik, jazakumullahu khairan ala itimamikum. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.